viewers dengan Indra di sini dan selamat datang kembali di acara Kata Karebato, Kampus Rehabilitasi Badoka. Nah viewers semua, Mahatma Gandhi pernah berkata seperti ini, "The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated." Yang artinya, kebesaran suatu bangsa dan kemajuan moralnya dapat dinilai dari cara hewan-hewannya diperlakukan. Nah, kita tahu bersama bahwa bumi merupakan rumah atau tempat tinggal bagi makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, kita hidup saling bergantung satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, sore hari ini kita akan membahas mengenai hewan. Secara khusus, saat ini Balai Rehabilitasi Badoka sedang berupaya mengaplikasikan nilai dari kebergantungan atau saling menjaga kelestarian satu dengan yang lain antara manusia dan hewan. Saat ini sudah hadir bersama dengan kita Bapak Insinyur Thomas Nivinluri MSc. Selamat sore Pak. Selamat sore. Apa kabarnya Pak sore? Kabar luar biasa Mas Indra. Halo viewers. Segar sekali ya Pak. Oh segar, harus. Oke nih, Pak Thomas, sehubungan dengan kegiatan kita sore hari ini yaitu serah terima rusa. Nah saya ingin bertanya, banyak saya lihat, utamanya kalau saya jalan-jalan di sekitar kantor gubernuran ataupun di rumah jabatan gubernur, di halaman-halamannya itu ada rusa, Pak. Dan itu salah satu hal yang menarik bagi saya. Nah, saya ingin bertanya sebenarnya apakah ada filosofi khusus dari hewan rusa itu sendiri? Mengapa hewan rusa yang dipilih untuk menghiasi halaman ataupun dipelihara dalam lingkup instansi pemerintah? Iya, Mas Indra, sebenarnya satwa rusa ini termasuk satu dari beberapa jenis rusa ya. Ini rusa timor ya, rusa timor. Selain rusa timor ada rusa bawean, ada rusa totol gitu, ada rusa sambar gitu. Jadi ya. Ada macam-macam jenis rusa. Nah, rusa yang kita mau lepaskan di kandang ini di BNN ini adalah rusa timor. Kenapa orang suka pelihara rusa? Ya karena rusa memiliki karakteristik tertentu, karena dia selain mempunyai sifat peliharaan, tapi dalam proses pemeliharaannya dia bisa menjadi jinak. Jadi kalau teman-teman dari Kementerian Pertanian ini mengatakan bahwa rusa timor itu adalah satwa harapan karena keturunannya bisa dimanfaatkan buat protein hewani. Nah, di samping dagingnya itu juga rangganya ya, rusanya yang indah. Jadi tanduknya yang bagus, yang indah itu rangganya ya, yang berbentuk seperti tiara. Nah, itu kenapa mungkin salah satu karena dia ada unsur keindahannya, estetikanya, baik dari bentuk badannya, kelincahannya, kemudian juga dari rangganya, bulunya yang coklat mengkilap gitu ya kalau dia sehat. Jadi rusa timor ini adalah satwa liar yang memang bisa kita lestarikan ya, kita lestarikan di dalam kandang, transit di dalam lembaga konservasi dengan cara memberikan legal ya, semacam surat. Jadi ada aturannya begitu. Jadi tidak sembarang juga. Jadi teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan ini ada forum penangkar rusa gitu. Jadi seperti itu. Jadi rusa ini memiliki keindahan dari bentuk tubuhnya, kemudian warna kulitnya, kemudian rangganya. Dan ketika dia hidup berkelompok, dan memang dia hidup berkelompok ya, dia tidak hidup sendiri-sendiri atau soliter, itu
nyaman dipandang mata begitu, memberikan kenyamanan dan kesejukan. Dua hal yang saya garis bawahi dari penjelasan Pak Thomas tadi, rusa timur ini semacam memberikan harapan dan juga memberikan keindahan. Itulah sebabnya mengapa rusa-rusa ini yang dipilih oleh beberapa instansi untuk dilestarikan atau dijaga dan dipelihara ya Pak. Oke, lanjut Pak Thomas, apakah hewan rusa ini termasuk hewan yang dilindungi secara khusus rusa timur tadi? Betul, jadi rusa timur ini yang dulunya namanya Cervus timorensis, sekarang rusa timorensis itu memang dilindungi sesuai dengan Undang-Undang 5 tahun 90 tentang keanekaragaman hayati. Namun di dalam pengelolaannya bisa dalam bentuk ex situ atau di luar kawasan konservasi ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ada perizinan penangkaran rusa, ada perizinan untuk lembaga konservasi. Nah, itu bisa dilakukan atau bisa dipelihara, tetap dengan memperhatikan five freedom ya. Five freedom ini lima syarat bagaimana satwa kita pelihara, seperti yang tadi kalau filosofinya Mahatma Gandhi, suatu negara dinilai beradab jika dia memperlakukan satwanya dengan betul ya. Satwa liar atau hewannya, nah dia harus bebas dari rasa takut, bebas dari stres, bebas dari rasa lapar, bebas dari rasa haus dan sakit. Jadi kita harus pelihara karena satwa ini bagian dari kehidupan kita, bagian dari bumi planet. Jadi harus diciptakan harmoni antara manusia, alam dan lingkungannya. Nah, alam ini, hutan ini berisi satwa. Hutan tanpa satwa itu sama dengan langit tanpa bintang, laut tanpa garam. Jadi harus diciptakan harmoni, bagaimana habitatnya dipelihara. Nah, ketika di situ kita harus belajar bagaimana kita memelihara, mengelola. Kita harus paham perilakunya, kita juga harus paham bagaimana manajemen pakannya supaya dia tetap sehat. Itu dia. Wah, luar biasa sekali Pak. Satu hal yang saya tangkap bahwa hutan atau alam kita tanpa hewan itu bagai langit tanpa bintang, betul. Tidak akan ada unsur keindahan ya Pak di dalamnya. Oke, nah sekedar info buat viewers dari kata Karebato bahwa saat ini kita akan melaksanakan acara serah terima dari rusa yang ada di belakang kita, dan rusa-rusa ini Pak sudah diberikan nama untuk mengingatkan akan tugas dari balai tempat ini. Yang satu bernama Narko dan dua yang betina bernama Tika. Jadi kalau digabungkan yaitu narkotika. Jadi mengingatkan kita untuk menjauhi penyalahgunaan narkotika Pak. Betul. Oke. Nah, karena rusa ini mau diserah terimakan, apa sih yang harus kami perhatikan selaku staf dan juga staf yang bekerja dalam lingkup balai rehabilitasi dalam proses perawatan dari rusa ini Pak? Dan mungkin bisa jadi pesan juga bagi rekan-rekan viewers dari kata yang mungkin ingin memperoleh izin dalam menangkarkan rusa Pak. Iya. Ya, kalau dalam memelihara rusa pertama kita lihat dulu kandangnya ya, memenuhi syarat atau tidak. Jadi sudah memenuhi syarat, kemudian harus ada pedoknya, ini tempat naungan atau shelter, kemudian ada tempat minum dan makannya. Yang lebih penting lagi mengelola pakannya. Jadi dia harus diatur pakannya setiap hari minimal 2 kali sehari makan, dan itu paling tidak 10% dari berat tubuhnya. Jadi memang perlu diperhatikan bagaimana manajemen pakannya, karena rusa timur ini cukup sensitif. Jadi betul-betul harus animal keeper yang kemarin teman-teman dari BNI ikut pelatihan di BBKSDA Sulsel dan Lembaga Konservasi GDP, bagaimana melihat perilaku rusa, belajar mengenai manajemen pakannya, kesehatannya, lingkungannya, sanitasinya. Itu semua bagian dari bagaimana kita memelihara rusa supaya dia tetap sehat. Jadi five freedom itu ya, manajemen pakannya penting, terus dimonitoring, terus kesehatannya. Biasanya yang paling sering dan fatal itu adalah kembung.
Nah, itu yang harus diantisipasi. Jadi memang pakannya itu harus betul-betul disediakan dengan baik oleh animal keeper, tentunya nanti dengan teman-teman dokter hewan dari BBKSDA. Jadi harus perhatikan 5 freedom tadi. Betul. Ya. Nah, oke Pak, kalau tadi kita berbicara soal perawatan dari si rusa ini. Nah, kita tahu bahwa hewan rusa ini adalah hewan yang lucu dan zaman sekarang rasanya kurang lengkap kalau kita menemukan sesuatu yang lucu atau instagramable tanpa melakukan selfie. Nah, apa yang harus diperhatikan kepada pengunjung dari si hewan rusa ini, Pak? Apalagi dalam lingkup balai tempat ini bisa dikatakan ramai, bahkan hampir setiap hari orang lalu lalang secara khusus di kandang rusa yang ada di tempat ini. Iya. Kalau rusa itu bukan hewan satwa liar yang lucu, dia malah satwa liar yang gagah. Oh, gagah ya? Dia gagah, elegan, ya, dengan tubuhnya yang atletis lah. Atletis dia. Kalau cowok dibilang ganteng, apalagi tanduknya ada rangganya yang sudah bagus ya. Itu memang menunjukkan rasa percaya diri dia sebagai satwa, Nah, memang namanya satwa ya, apalagi satwa liar, dia harusnya memang hidupnya di habitatnya, di hutan. Nah, dalam proses pemeliharaan ini saya kira ya kita harus menghindari rusa ini dari perasaan stres gitu. Perasaan stres. Ya, jangan diganggu, jangan dibikin suara-suara aneh-aneh gitu. Aneh-aneh apa? Iya, suara ya. Ya, pokoknya ya di sini saya kira lingkungannya cukup terbuka dan saya kira di sini juga tidak terlalu banyak gangguan. Palingan warga di sini bisa melihat ya dan melihat bagaimana perilakunya dia. Itu juga memberikan edukasi literasi konservasi rusa kepada warga yang sama sekali belum pernah melihat atau belum tahu bagaimana sih perilakunya rusa. Ya, begitu. Jadi satwa juga memang harus diperlakukan sesuai dengan peri kehewanannya, yang itu tadi 5 freedom. Jadi jangan sakiti satwa, jangan sakiti hewan, ya, karena itu juga menyakiti alam. Ya, nah, gitu. Menyakiti alam. Jadi save wildlife, save life. Luar biasa, Pak. Ya, menyelamatkan satwa liar, menyelamatkan kehidupan. Menyelamatkan satwa liar, menyelamatkan kehidupan. Betul. Biasa, pesan sore hari ini. Nah, terakhir nih Pak Thomas, apa yang ingin disampaikan kepada viewers yang ada di rumah yang menyaksikan video ini sehubungan dengan kegiatan kita sore hari ini, dan mungkin ada pesan khusus selaku bisa dikatakan orang yang bekerja secara khusus di bidang ya mungkin hewan dan hutan, Pak. Ya, harapan saya viewers yang sempat menyaksikan bisa menjadi duta-duta. Nah, bisa menjadi duta lingkungan, duta satwa liar, dan lebih memahami tentang kehidupan satwa liar, dan bisa juga menjadi sahabat konservasi Makassar. Nanti akan kita bentuk sahabat konservasi Makassar ini, sehingga ya program pelestarian satwa liar ini bukan hanya menjadi milik kita, tetapi menjadi pengetahuan semua orang. Viewers juga kaum milenial saya kira penting, karena ya itu tadi satwa ini harus diperlakukan selayaknya gitu. Kalau kita pelihara, kita harus memperhatikan betul-betul 5 freedom-nya. Kita jangan menyiksa dia, kita jangan memberikan rasa stres, rasa lapar, dan harus dari kita betul-betul harus memperhatikan. Dan saya kira viewers juga bisa menjadi lebih dekat dengan alam ya, bisa bercerita ke teman-teman lain bahwa ini program pelestarian ex situ konservasi atau konservasi di luar kawasan ini adalah untuk memberikan edukasi literasi kepada masyarakat supaya lebih paham bahwa pentingnya melestarikan satwa liar seperti yang kita lakukan di sini. Bisa menjadi sahabat manusia, tapi tidak berarti harus dimusnahkan, diburu, dan disakiti. Gitu. Dari harapannya bisa menjadi duta satwa.
Oke, jadi harapan bagi kita semua kita bisa menjadi duta-duta satwa yang juga memperhatikan five freedom tadi, karena jika hewan terjaga maka lingkungan kita, keberlangsungan kehidupan juga kita akan terjaga. Oke, terima kasih banyak untuk new insight-nya sore hari ini Pak Thomas. Saya kira luar biasa, pengetahuan baru bagi kita semua, dan saya ingin menutup video ini dengan pesan yang disampaikan oleh Mark Dickoff. Dia berkata seperti ini: hewan bukan barang milik atau benda, melainkan organisme hidup, subjek kehidupan yang layak akan belas kasih, rasa hormat, persahabatan, dan dukungan dari kita semua. Keren. Selamat sore, sampai bertemu di video selanjutnya.